Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke, kali ini sih aku cuma pengen ngajak kalian untuk diskusi santai aja tentang kemungkinan jatuhnya Yonko. Jika kedua Yonko sekarang yaitu Kaido dan Big Mom nih yang lagi bertarung dengan para generasi baru harus kalah di negeri Wano Kuni. Nah, kenapa sih kok kepikiran gitu kalau sistem Yonko itu sebenarnya bisa jatuh atau hilang? Setelah para generasi baru nantinya bakal ngalahin bajak laut dari generasi-generasi sebelumnya nih. Ya, kepikiran hal itu karena kita tahulah sistem Shichibukai ini yang sama-sama merupakan salah satu kekuatan yang ikut menyeimbangkan dunia mulai dihapuskan, guys. Ya, tahu sih kalau misalnya Shichibukai sama Yonko itu memang sistem kekuatannya lah bisa dibilang beda banget lah. Karena kalau Shichibukai kan memang dipilih dan dibentuk seperti sebuah organisasi untuk kepentingan angkatan laut. Jadi udah pasti semua bajak laut yang menjadi Shichibukai akan punya tujuan yang sama karena diperintah oleh angkatan laut. Meskipun faktanya sih kan nggak mungkin juga ya kan bajak laut itu mau nurut banget sama angkatan laut. Tapi kalau sistem Yonko sendiri nih sebenarnya cuma gelar atau panggilan aja buat 4 kapten bajak laut yang dianggap memiliki kekuatan yang sangat kuat dan memiliki pengaruh hingga wilayah kekuasaan yang cukup luas, khususnya di lautan kedua, yaitu dunia baru. Contohnya Big Mom sama Whole Cake Island-nya, terus Kaido nih yang lagi menetap di negeri Wano Kuni. Bahkan angkatan laut aja kayaknya sih bakalan kesusahan kalau emang mau perang di wilayah kekuasaan utama para Yonko. Karena armada kekuatan Yonko itu bisa ngimbangin kekuatan penuh dari angkatan laut, guys. Belum lagi aliansi-aliansi yang dimiliki para Yonko itu juga udah pasti kan siap gerak untuk ngebantu. Cuma yang paling ngebedain nih sistem Shichibukai sama Yonko yaitu Yonko nggak saling beraliansi dan bisa aja saling bertarung kalau emang mereka mau. Soalnya mereka semua tuh dianggap sebagai orang yang paling dekat untuk meraih titel sebagai Raja Bajak Laut. Makanya mereka semua pasti berebut dong dan siap bertarung dengan satu sama lain jika dibutuhkan. Nah, kalau kita inget-inget nih sistem Shichibukai kan udah dibubarin oleh pihak angkatan laut. Dan angkatan laut pun berencana kan ngeganti sama kekuatan lain yang lagi disiapkan oleh Dr. Vegapunk. Dari momen itu aja aku ngerasa kalau sistem Yonko ini ada kemungkinan bakal dihilangin juga sih nantinya sama Oda Sensei. Tapi kenapa bakal dihilangin? Sebenarnya bukan sengaja dihilangin atau gimana, tapi sistem Yonko itu bakal hilang dengan sendirinya setelah gelar Raja Bajak Laut ada nantinya. Oke, mungkin aku bakal jelasin salah satu alasan dan gimana gelar Yonko nantinya itu bakal hilang. Pertama nih, sistem Yonko bakal mulai terancam kalau kedua Yonko yang ada di Wano Kuni ini kalah sama generasi baru. Bayangin aja, harusnya kan kekuatan para Yonko ini nggak terlalu jauh beda kan? Tapi di perang Onigashima ini masih belum kebukti siapa yang bisa bertarung seimbang sama Kaido dan Big Mom. Misalnya aja nanti Luffy nih berhasil ngalahin Kaido 1 lawan 1, tapi apakah Law dan Kid bisa ngalahin Big Mom 1 lawan 1 juga? Karena kalau mereka nggak bisa ngalahin Yonko 1 lawan 1 harusnya mereka juga nggak bakal mau tuh buat ngambil tempat dari Yonko tersebut. Apalagi kali ini kasusnya cukup beda untuk bisa ngambil posisi Yonko. Kalau kita bandingkan dengan cara Kurohige jadi Yonko sih. Nah, kalau dari Kurohige jadi Yonko sendiri kan pertama yang harus dibuktiin dulu adalah kekuatan mereka yang diakui oleh pihak angkatan laut dan Yonko lainnya sebagai sebuah ancaman. Kurohige bisa ngebuktiin kekuatannya setelah dia ngambil buah iblis milik Shirohige. Sehingga dia bisa nih ngebuat pihak angkatan laut percaya kalau Kurohige patut diperhitungkan sebagai sebuah ancaman. Terus setelah ngebuktiin kemampuannya, Kurohige juga ambil alih banyak pulau-pulau yang asalnya berada di bawah wilayah kekuasaan Shirohige. Sehingga Kurohige bisa ngebuktiin kalau dirinya berhasil menjadi bajak laut yang berpengaruh di dunia baru. Belum lagi fakta kalau Shirohige yang meninggal berarti ngebuat satu posisi untuk Yonko menjadi kosong. Jadi dari kasusnya Kurohige yang menjadi Yonko nih bisa disimpulin guys, untuk menjadi Yonko itu butuh kekuatan, pengakuan, wilayah kekuasaan, dan posisi seseorang tentunya. Sementara kasus yang sekarang nih, pertarungan antara Kaido dan Big Mom ngelawan Luffy, Kid, dan Law, kalaupun kedua Yonko berhasil dikalahin di negeri Wano, cuma Kaido aja paling yang bakal kehilangan wilayah kekuasaan ya kan? Sedangkan orang yang ngalahin Kaido dan Big Mom akan mendapatkan pengakuan. Big Mom gak bakal tuh kehilangan wilayah kekuasaannya.
Karena nasib Big Mom dan Kaido ini kayaknya sih gak bakal sama kayak Shirohige yang harus sampai mati. Jadi kalau masih belum mati, ya sulit lah guys. Rasanya buat ngambil alih Whole Cake Island, karena Big Mom masih bakal bisa bertarung untuk mempertahankannya. Sedangkan kalau dari kasusnya Kurohige sendiri, kita tahu lah kalau dia itu ya tinggal ngambil alih semua wilayah kekuasaan Shirohige aja. Selain terlepas karena dia tahu sih pulau mana aja yang jadi wilayah kekuasaannya. Tapi bajak laut Shirohige juga udah gak bisa ngelindungin pulau mereka. Karena selain kehilangan kaptennya, mereka juga kalah di perang balas dendam melawan kelompok bajak laut Kurohige. Makanya yang paling mungkin kehilangan wilayah kekuasaan ya cuma Kaido. Karena Wano Kuni memang jadi wilayah yang digunakan oleh Beast Pirate. Tapi kalau Kaido nggak mati, kayaknya sih Kaido bakal menyimpan dendam kepada orang yang mengalahkannya dan bakalan coba balas dendam juga untuk mengalahkan mereka. Wow. Nah, hal itu nih yang menjadi salah satu alasan kalau kayaknya sistem Yonko yang berarti 4 kaisar nantinya ada kemungkinan itu bakalan nggak ada. Karena udah nggak cuma 4 kapten bajak laut doang nih yang bakal disebut sebagai kaisar lautan. Tapi Luffy dan Law juga bakal dapat pengakuan yang sama kalau mereka ini berhasil ngalahin Big Mom dan Kaido. Belum lagi dari pihak Luffy, Kid, dan Law kayaknya juga nggak bakal tuh mau ngakuin diri mereka sebagai Yonko. Kid, dia itu punya harga diri yang tinggi dan sifatnya itu ya mirip Luffy lah. Kayaknya nggak bakal mau juga dia ngakuin dirinya sebagai Yonko kalau nggak ngalahin mereka 1 lawan 1 loh ya. Terus Law juga yang kayaknya sih nggak terlalu mikirin hal tersebut. Sedangkan Luffy, kita tahu lah kapten kita yang satu ini. Di arc Dressrosa aja dia nolak sebutan bos. Terus di arc Pulau Manusia Ikan, dia nolak sebutan pahlawan. Jadi besar kemungkinan guys, Luffy juga nggak bakal mau atau ngakuin dirinya sebagai Yonko. Karena buat Luffy, hanya 1 gelar yang dia inginkan. Dan itu adalah gelar Raja Bajak Laut. Tapi kalau nantinya Luffy udah berhasil nih ngewujudin mimpinya menjadi Raja Bajak Laut, cepat atau lambat sistem Yonko juga bakalan hilang dengan sendirinya sih. Karena buat apa ada 4 kaisar di lautan? Orang udah ada Raja Bajak Laut juga toh. Ya udah fokus aja ke Raja Bajak Laut ya kan. Ngapain coba ngejar yang lain? Nah mungkin itu semua cuma pendapat aku aja sih tentang sistem Yonko ini guys. Kalau menurut kalian sendiri nih gimana? Apakah sistem Yonko bakalan tetap ada? Kalau ada, apa alasannya? Terus siapa nih yang menurut kalian kapten bajak laut yang cocok buat jadi the next Yonko? Ngegantiin para Yonko dari generasi sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian setuju sama aku sih dan mikir nih kalau Yonko kayaknya bakalan jatuh deh, bisa komentar juga sih di kolom komentar. Buat bahan diskusi juga sih. Entah obrolan ini bener-bener bakal terjadi atau enggak. Ya namanya juga One Piece kan. Gak semua hal itu bisa ketebak. Tapi serial ini tuh selalu ngasih hal baru yang bisa buat jadi bahan obrolan terus. Ya udahlah. Mungkin segitu aja konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios ya caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.